konsumsi energi. Next. Ya, mulai dari isu sektor energi dan mineral, kemudian arah kebijakan, mulai dari mendorong pemenuhan yang untuk EBT tadi telah disampaikan juga, akses energi dan ketenaga listrikan, peningkatan nilai tambah sektor mineral dan pertambangan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan bencana dan iklim. Kemudian isu-isunya mulai dari konsumsi hingga hilirisasi di sektor mineral. Pada RKP tahun anggaran 2021 terkait pembangunan EBT target 2021, misalnya porsi EBT dalam bauran energi kita berharap 14,5, intensitas energi primernya 138 ya, standar. Kemudian penurunan intensitas energi finalnya bisa di 0,9, kapasitas terpasang pembangkit EBT bisa 11,9, tapi 10,29 itu pun saya masih ragu. Produksi gas bumi ya, setara bakar minyak, pemanfaatan biofuel, domestik DMO-nya untuk batu bara, TKDN dan seterusnya. Kemudian ini diturunkan lagi ke dalam proyek-proyek di KL sedemikian rupa. Kemudian apa saja isinya. Lalu kita masuk lagi lebih rinci lagi apa yang disebut dengan major project. Nah, major project ini sudah ada hal yang misalnya tadi terkait dengan RUEN, tadi potensi energi terbarukan Indonesia, highlight outcome impact-nya seperti apa, kemudian keterkaitannya dengan regulasi, dan kemudian nanti ada kaitan-kaitannya, next, sasaran dan strukturnya, outcome impact-nya apa, kemudian sub dari major project itu apa, ruang lingkup, kemudian di masing-masing isu, mulai dari pembangunan aneka energi terbarukan hingga konservasi energi. Lalu kita turunkan lagi di lokasi dan status proyek, karena pendekatan kami adalah tematik, holistik, integratif, dan kemudian spasial. Jadi diturunkan di mana itu program-program itu. Jadi kita lihat di sini nih, nanti kita masukkan dengan pengalokasian anggaran. Nah, next kita lihat di dukungan pendanaan proyek. Nah, jatuhnya di sini. Jadi dari yang besar tadi terlihat jatuhnya di seperti yang terakhir ini. Kemudian tentu dampaknya akan nanti kita ukur dari outcome dan sasaran dan terkait dengan SDGs yang relevan itu apa, karena kita termasuk yang mendrive soal SDGs di Indonesia. Kemudian project roadmap-nya dengan masing-masing project tadi seperti ini untuk sampai dengan target 2024. Itu secara garis besar saya sampaikan secara cepat, karena kalau enggak nanti kelamaan, karena semuanya para jagoan sudah paham. Nanti kami bisa kirim kalau itu diperlukan yang tadi saya presentasikan, bisa kami kirim secara soft copy. Dan hasil dari yang kami, jadi gini, Bappenas itu sekarang ini sejak tahun 2020 saya mengadakan setelah 26 tahun tidak dilakukan, kami mengundang para gubernur, kepala daerah ke Bappenas. Ini untuk melakukan sinkronisasi clearinghouse tadi itu antara program-program nasional tadi dengan program-program karena lokasi dari program itu automatically di daerah gitu. Jadi kita ingin ada sinkronisasi dan mereka paham. Selama ini program-program nasional tiba-tiba datang celimbuk gitu di daerah dan daerah nggak ngerti gitu. Nah, ini kita undang gubernurnya dan kemudian masing-masing gubernur kita pahamkan mengenai major project, sudah di major project. Kemudian apa saja menurut mereka yang didorong untuk prioritas di daerahnya. Nah, mereka mengusulkan 3 sampai 5, tapi seringkali gubernur itu datang dengan 8 dan bahkan belasan program.
dan untuk semuanya untuk dialokasikan di anggaran. Kalau memang itu rasional, kami alokasikan anggarannya. Lalu yang kedua, Bappenas itu keluar dari sarangnya, datang ke daerah, ke provinsi-provinsi. Kita sekarang sudah 9 provinsi kami hadir, dan di masing-masing provinsi itu kami hadir selama 1 minggu. Kami lakukan opname, kita lihat apa yang terjadi di daerah itu selama 1 minggu, dan kemudian setelah itu rangkuman hasil dari lapangan kami presentasikan di depan kepala daerah. Kita akan sampaikan apa yang terjadi di daerahnya, apa yang sudah pas, apa yang belum, ada yang tidak sinkron, dan apa rekomendasi dari Bappenas. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bappenas juga kemudian memberikan pendampingan kepada daerah, karena ini banyak sekali program-program yang di daerah itu yang tidak sinkron dengan program-program